Haleluya Yesus. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih ada. Semua hanya karena anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau hebat buat kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di hidup kami. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang Kau buat dalam hidup kami. Kami boleh melewati berbagai-bagai masalah Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, karena hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami puji. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, kita katakan Yesus Kau kebenaran. Kau yang menyelamatkanku, Kau yang memberikanku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai satu pernyataan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebenaran yang menyelamatkanku. Katakan Kau memberikanku hidup. Amin Tuhan. Hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku Tuhan. Haleluya Yesus. Jiku kepadamu. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Katakan Kau memberikanku hidup. Haleluya Yesus. Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Haleluya. Gerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Haleluya. Selama ku hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Kita katakan Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Amin Tuhan. Kan Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Harapan, katakan ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap, katakan tetap menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita katakan, selama ku hidup bagi-Mu Tuhan. Ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu. Kau yang layak disembah. Kami agungkan Engkau Yesus. Layaklah Engkau disembah. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak diagungkan. Engkau Allah kekuatan kami. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ajaib Kau selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Dahsyat perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya penolong kami. Satu-satunya kekuatan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Engkau, Allah yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Engkau kebenaran bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, siang ini kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh-Mu di hidup kami. Kami mengakui di hadapan Engkau bahwa tanpa Engkau hidup kami akan sia-sia. Oleh sebab itu kami mau bilang kalau kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Roh-Mu juga di hidup kami.
Tuhan, mari Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus Engkau mengambil bagian dalam ibadah kami saat ini. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami layak di hadapan Engkau. Berkati semua kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami di siang ini. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita saling berjabat tangan satu dengan yang lain. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, itu sungguh luar biasa. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam segala perkara apapun kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan gerakan setiap kekuatan kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian yang mengatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan hanya oleh kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau kibarkan panjinya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. Sama-sama kita katakan, haleluya, kibarkanlah panjinya. Amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gereja. Katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaannya. Dialah Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja.
berkuasa di bumi di surga, bertahta, haleluya, dalam kemuliaannya. Katakan dialah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, betapa hebat, amin, katakan betapa kuat, haleluya, katakan dia berjaya, yes, perbuatannya betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaannya. Di bumi di surga, amin, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, amin, pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berjaya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami perlu firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu lah yang selalu menuntun hidup kami, menuntun jalan kami. Firman-Mu yang selalu menegur hidup kami, menguatkan kami Tuhan, bahkan memberikan kekuatan kepada kami. Oleh sebab itu kami perlu firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu lah yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita katakan firman-Mu, berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Amin. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Katakan Kau kekuatan, Kau perlindungan. Haleluya. Haleluya. Bagiku pertolonganku. Amin, amin Tuhan. Amin. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku
Rajaku. Haleluya, kita ulangi pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku saya serahkan kepada hamba-Nya. Roh dan jiwaku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yararararama sikarararamo, ikararararama 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 sikarararamo, Karalahu, urase, 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 ikaralamaya so, ikaralamaya se, ikaralamaya sikaralalamo, ikaralalaya sikaralalamo, sikaralalamo. Itakaralalama sikaralalamo, iraralalaya se, iraralalaya sikaralalamo. Engkau yang kami nantikan Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau ya Roh Kudus, kami menantikan Engkau Tuhan, kami menantikan Engkau Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu atas kami, ya Roh Kudus memenuhi kami. Ira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 ya sikararararararaya sikarararamo, ikarararararaya sikarararararaya 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 se, urararararaya so. Uriaralalamaya sikiaralalamaya sikaralalamo, uriase hikamaelamaya sikaralamaya sikaralalaya se.
Hitakaramaya sikaralalaya sikaralalaya sikaralalamo. Horalalalaya sikaralalaya sikaralalamo. Hikaralalaya sikaralalamo. Hikaralalamo. Huralalalaya sikaralalamo. Sikaralalaya se. Hikaralalamo. Kami merendahkan diri kami, hati dan kehidupan kami kepadamu. Kami mengaku bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Kami mengakui Tuhan, kami perlu kasih karunia itu nyata dalam hidup kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Apa yang akan kami hadapi. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang membimbing kami. Biarlah kami masuk dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami, pendengaran kami bagi firman-Mu. Biar firman-Mu mendapat tempat yang indah dalam hati kami. Jangankan membiarkan hamba-Mu bicara dari kedaginganku. Tapi Roh Kudus, Engkau yang berbicara bagi kami. Urapilah hamba-Mu dan urapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Syukur bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Haleluya. Kita melihat bahwa beberapa hari ini ya, kita nonton di TV, orang-orang pada antri beli beras. Ternyata hari apa kemarin saya Sabtu ya? Jumat. Saya pergi ke supermarket, beras pun kosong. Dan kita orang Indonesia, kalau belum makan nasi katanya belum makan. Jadi memang beras, nasi itu menjadi makanan pokok kita. Dan situasi-situasi ini membuat tidak nyaman, tidak enak. Tapi seperti apa yang telah firman Tuhan sampaikan melalui saya 2 minggu yang lalu, bahwa kita dipanggil untuk menjadi rumah doa. Amin saudara. Dan firman Tuhan pada saat ini masih terkait dengan rumah doa. Kita melihat bahwa memang kita enggak dipanggil tidak semua kita dipanggil untuk menjadi pendeta, menjadi guru agama di sekolah, jadi penginjil, atau nabi, atau rasul. Tetapi kita semua dikuduskan, disucikan menjadi rumah doa, menjadi rumah Allah, menjadi bait Allah. Dan itu semua kita sudah terima ya. Dan kita sudah percaya itu dan kita meyakini itu. Tetapi kadang-kadang fungsinya lah yang tidak berjalan. Betul ya? Kita akan membaca dalam 2 Tawarik 7. Kita akan baca dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan ia berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu
dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan apabila aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ini adalah Tuhan bicara kepada Salomo. Dan kalau kita membaca selanjutnya dari ayat-ayat ini sehubungan dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo dan pentabisan dari bait Allah tersebut. Dan kita sadar bahwa kehidupan kita waktu kita terima Tuhan Yesus, kita disucikan, maka hidup kita juga ditabiskan, ya kan? Ditabiskan dengan darah Yesus menjadi bait Allah, tempat berdiam Roh Kudus, sehingga hidup kita bukan milik kita sendiri tetapi adalah milik Allah. Karena kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa rumahku disebut rumah doa. Kalau memang rumahku yang disebut itu adalah bait Allah, itu bait Allah di Yerusalem, tetapi apa kata Yesus kepada wanita Samaria bahwa akan tiba saatnya bahwa orang-orang benar tidak lagi menyembah Tuhan di Samaria atau di gunung yang biasa dipakai ya oleh orang Israel ataupun di Yerusalem. Tetapi orang benar akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian maka firman Tuhan itu digenapi di dalam gerejanya. Karena kita seperti saya sudah bilang bahwa sampai saat ini bait Allah di Yerusalem gak ada. Jadi kita mau berdoa, kalau orang Israel waktu mereka pembuangan, mereka waktu berdoa mereka tuh kiblat ke Yerusalem. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, Israel baru, kita berkiblat kepada Kristus. Kita berkiblat kepada salib Kristus. Kita berkiblat kepada Dia. Tanpa Dia gak bisa. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel selama ini dan sampai saat ini belum secara bangsa mengaku Yesus sebagai Mesias. Saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan tadi bahwa Tuhan sendiri berjanji, ini janji Tuhan kan, bahwa kalau umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini perkataan Tuhan sendiri langsung kepada Salomo sebagai orang yang mendirikan bait Allah, dan Kristus sudah mendirikan bait Allah itu dalam hidup kita melalui darahnya, melalui salibnya, dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa hidup kita sekarang itu menjadi bait Allah, dan di mana tempat ini kita dapat menjadikan tempat di mana kita bersyafaat kepada bangsa-bangsa. Amin, saudara. Kita bersyafaat bagi bangsa dan negara kita.
Negara kita kelihatannya baik-baik saja, tapi sesungguhnya tidak baik-baik saja. Nah, ini tanggung jawabnya siapa? Kita tahu bahwa mereka itu tidak percaya, bukan anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Mereka tidak punya andil, saudara. Kitalah yang punya andil, yang akan mendoakan mereka. Karena apa? Karena Roh Kudus akan bekerja waktu kita berdoa. Karena apa? Tuhan Yesus akan menjawab waktu kita berdoa. Waktu kita bersyafaat, waktu kita mendoakan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita bertelut lutut, kita mungkin berpuasa, kita berdoa dan mencari Tuhan, berteriak minta belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara, seperti yang sudah sering sekali kita dengar, Yehezkel 29 ayat 7, saya baca sekali lagi. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau sejahteranya bangsa kita adalah sejahteranya kita. Jadi kitalah yang bertanggung jawab untuk mengusahakan kedamaian atas bangsa kita. Kitalah yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa kita. Kalau beras tidak ada, bertanggung jawab untuk mendoakan sehingga beras itu ada lagi. Percaya? Kita harus bertanggung jawab itu pundak kita. Yaitu untuk kita berdoa. Kita nggak bisa mengatur apa-apa. Kita bisa nggak punya andil secara politik atau nggak punya. Kita nggak punya. Kita bukan orang penguasa yang punya pegang beras atau hal-hal yang lain di dalam negara. Kita nggak punya. Tapi kita punya Tuhan. Dan kita bertanggung jawab untuk hal itu. Kalau kita mau merendahkan diri, dengan kata lain apa sih? Kita mengakui bahwa bukan salah itu, tetapi kita yang harus datang sama Tuhan. Sampai kapan kita akan saling menyalahkan? Kita melihat setelah pemilihan sudah ada demo di sana, demo di sini, ya kan? Apa artinya demo? Artinya menyalahkan, betul ya? Salahkan ini, yang itu yang benar, betul ya? Saya yang benar, yang sana salah, dan yang ini salah. Dan tidak ada habisnya dimanapun dan kapanpun, tidak ada habisnya. Kalau untuk mencari kesalahan, mencari siapa yang menjadi kambing hitam, gak akan ada jalan keluarnya. Tetapi kita harus datang merendahkan diri. Mengapa sampai hal itu terjadi? Itu adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk datang berdoa. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak memfungsikan rumah doa, maka situasi akan semakin buruk. Dan karena kita belajar dari bangsa Israel. Waktu mereka tidak mencari Tuhan dan mereka tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Kita melihat bahwa hal-hal yang tidak baik terjadi. Mulai Pak Sam mungkin beberapa waktu pernah menyinggung hal itu. Mulai dengan Salomo. Waktu Salomo hidup benar, kita melihat bahwa bangsa Israel diberkati dengan luar biasa. Itu masa keemasan Israel, luar biasa. Istilahnya saudara, di sana tuh besi itu nggak ada harganya, ya toh? Kan firman Tuhan bilang, tembaga tuh nggak ada harganya. Ada emas, perak tuh luar biasa. Perak tuh sampai nggak ada. Hal-hal yang indah yang ada di bumi,
itu dibawa ke Yerusalem, dibawa ke Israel oleh bangsa-bangsa. Tetapi waktu Salomo tidak lagi pegang firman, dia mulai karena punya istri segitu banyak, istri saja sampai 700. Terus gundiknya itu ya sampai 300. Ya elah, segitu banyaknya. Dan ini adalah istri-istri yang tidak mengenal Allah. Ada yang mengenal Allah, tapi yang awal-awal mungkin ya. Itu mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Karena dia punya istri-istri itu awalnya mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya baru membaca tentang Yosafat kalau tidak salah ya. Yosafat, ya mungkin Yosafat. Yosafat seorang raja yang luar biasa, nanti saya akan melihat hal itu juga tentang Yosafat. Tapi saya mau menyinggung sedikit. Dia berbesan dengan Ahab. Saudara sudah tahu Ahab? Nah, ini kan Israel sudah terbelah jadi dua. Satu utara, ibu kotanya Samaria. Satu selatan, ibu kotanya Yerusalem. Di utara Ahab. Kita sudah tahu bahwa Raja Ahab itu raja yang sangat-sangat mengerikan. Dan tambah lagi dia menikah dengan Isabel. Anak dari Raja Sidon. Lalu Yosafat sebagai seorang raja di Yehuda berbesan dengan Ahab. Saudara bisa tahu berbesan? Ya. Artinya Yosafat, anak dari Yosafat menikah dengan anak dari Ahab. Itulah yang menyebabkan Yosafat di akhir hidupnya mengalami kemunduran dan mati. Karena berbesan dengan Ahab. Kadang-kadang kita pikir ya, wah kan raja ya kan, itu raja. Jadi kalau punya menantu harus menantu juga punya anak raja. Kita tuh semua anak-anak Tuhan, anak raja, amin saudara. Jadi bukan itu nilainya. Nilai yang diambil oleh Yosafat pada saat itu jadi keliru. Anaknya berbesan, Yosafat berbesan. Tentu itu atas izin Yosafat, ya kan? Sehingga berbesan. Kita harus hati-hati, betul ya saudara ya? Kita berhati-hati di dalam kehidupan kita. Ternyata itu dapat membuat masalah-masalah yang baru di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengambil keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Berbesan doang loh. Salomo, firman Tuhan sudah bilang kepada bangsa Israel kalau pada saat mereka akan punya raja, gak boleh seorang raja punya istri yang banyak. Karena nanti kalau punya banyak istri, istri-istri itu akan mencondongkan hatinya, meninggalkan Tuhan dan mengikuti berhala-berhalanya. Itu sudah dibilang. Dan seorang raja dituntut untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan, baca Taurat Tuhan. Tapi rupanya Salomo gagal pada akhirnya. Punya begitu banyak kemasyuran, begitu banyak hal-hal yang indah. Kita harus hati-hati ya saudara ya. Itu pun terjadi, bisa terjadi. Kita melihat di tengah-tengah bangsa, hal mungkin kita lihat, oh tenang. Terus kita lupa untuk bersyafaat. Kita lupa untuk merendahkan diri. Kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mungkin kita enggak selingkuh jadi harus berbalik.
Tetapi seperti bilang, tujuan Tuhan itu tak tercapai, yaitu fungsi bait Allah, rumah doa. Jadi fungsi dari rumah doa tidak tercapai. Artinya tujuan Tuhan dengan rumah doa itu tidak cocok, tidak tercapai. Tuhan menciptakan itu tetapi tujuannya sia-sia gitu loh. Dibangun sia-sia. Kira-kira itu salah enggak? Pastinya salah. Kalau sesuatu yang punya fungsi A dijadikan fungsi B, mana ada yang pakai baju terbalik-balik, celana dipakai di atas, rok pakai rok pakai di atas, lalu blus dipakai di bawah. Kan semua harus pada tempatnya. Mana ada pakai sepatu kiri dipasang di kanan, terus yang kanan pasang di kiri, kan nggak bisa. Jadi segala sesuatu itu dipasang, ditaruh pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Kalau kita berfungsi sebagai bait Allah, maka kita harus menjalankan fungsi tersebut supaya digenapi. Dosa, ini dosa saudara ya, kita sudah hanya berpikir bahwa kalau dosa itu kalau kita melakukan jahat ini. Tetapi dosa itu sendiri adalah, itu cocoknya begini loh saudara. Kalau orang memanah, itu kan ada tempatnya ya, tempat panah terus ada titik tengah itu. Kalau dosa itu kalau orang panah itu dia nggak pas di tengah, itu dosa. Itu arti dosa saudara ya. Jadi kalau orang panah nggak pas di tengah itu dosa. Itu arti dosa. Salah satu pengertian dosa ya begitu. Jadi nggak anak panah itu nggak tepat sasaran. Nggak entah kemana, itu dosa. Saudara bisa paham ya saudara ya? Jadi bisa mengerti ya. Jadi bisa punya pengertian di sini bahwa berbalik dari jalan-jalan yang jahat, artinya apa? Kita nggak memenuhi sasaran itu loh. Sasaran nggak tepat. Melenceng daripada apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah pasang kita harusnya ke sana. Anak panah itu harus tepat ke sana, tapi anak panahnya melenceng ke tempat lain. Atau melenceng sedikit. Harus kembali. Harus berbalik. Amin saudara. Walaupun kelihatan kok cuma sedikit kok gitu kan. Kan cuma kemarin, ini kan hari ini sedikit aja gak apa-apa gitu loh. Itu dosa. Karena itu kita harus berbalik kepada Tuhan. Nah inilah yang menjadi masalah untuk gereja. Orang Kristen, orang percaya. Ya, kan kita selalu berjuang, jangan sampai mencuri, jangan sampai berzina, jangan sampai, yang begitu-begitu ya saudara ya. Yang 10 hukum Taurat, kita kadang-kadang berfokus ke situ kan, betul ya. Tetapi di dalam gereja Tuhan, itu yang paling adalah apa? Melenceng. Kita akan melihat di dalam Yosafat tentang Yosafat, bukan di dalam Yosafat. 2 Tawarik 20 ayat 3. Saya akan baca mulai ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda dan mencari Tuhan. Saudara sudah tahu firman Tuhan ini. Pada saat ada bangsa-bangsa yang lain. Kumpulan ini, kumpulan itu, kumpulan ini. Terus mereka kumpul semua jadi suatu kumpulan yang sangat besar untuk menyerang Yehuda ya saudara ya. Yosafat adalah di selatan. Yehuda tuh kecil ya saudara ya. Hanya Yehuda dan Benjamin, 2 suku. Lewi ada yang pastilah
Lewi pasti ada di sana. Tapi Lewi itu juga ada tersebar di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi di selatan pun ada suku Lewi. Saudara, kita melihat di situ bahwa Yosafat menjadi takut. Takut toh nggak cukup ya saudara ya? Betul ya? Kalau ada masalah, ada hal ini itu, waduh di dalam bangsa ini apa yang akan terjadi. Dan kita mulai bingung gitu ya. Wah uangku aja kayak begini kempas-kempis, kalau harga beras tambah naik nih sekarang ya, betul nggak? Beras naik kan? Kalau masih ada, kalau ada uang masih lumayan. Lah kalau sudah susah dapat, mahal, gak punya uang untuk mengejar membeli itu, menjadi takut. Tapi takut saja tidak cukup. Bingung, tidak cukup, malah tambah bingung. Tapi seperti Yosafat, mengambil keputusan mencari Tuhan. Kita mengharapkan orang lain di sana untuk mencari Tuhan? Bukankah mereka sendiri belum menjadi anak-anak Tuhan? Kitalah yang harus mencari Tuhan bagi mereka. Kitalah yang harus mendoakan mereka. Lah kalau kita sendiri bingung, kita sendiri takut, kita sendiri khawatir. Lah bagaimana kita mendoakan orang lain? Betul ya? Yosafat mengambil keputusan. Jadi bukan saja Yosafat pada akhirnya, karena dia mengumpulkan semua orang Yehuda pada saat itu. Bahkan diajak kalau bisa Israel juga ikut gitu loh saudara, kalau bisa begitu ya. Tapi bukan, enggak. Hanya Yehuda yang diajak. Semua orang Yehuda berkumpul besar kecil. Bahkan sampai anak-anak disuruh puasa, doa dan puasa saudara. Untuk mencari Tuhan. Semua sepakat minta pertolongan Tuhan. Kalau kita semua sepakat untuk mencari Tuhan, untuk minta pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan itu tinggal diam? Bukankah yang berjanji itu siapa? Kalau kita yang janji bisa dipegang. Tapi Tuhan yang berjanji sendiri, jikalau umatku atasnya namaku disebut. Namaku disebut atas kehidupan kita, kan di dalam atas gereja namanya disebut, atas rumah Tuhan kita sendiri namanya disebut. Kita berdoa, kita memanggil nama Tuhan. Ada tanda itu, kita ditabiskan dengan darah Yesus. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Apa yang harus saya doakan untuk bangsaku? Keadaan seperti ini saya mau berdoa, pimpinlah saya. Saya mau berdoa, saya mau bersyafaat. 2 minggu ini apakah kita sudah mengambil waktu untuk doa syafaat bagi bangsa dan negara selain hari Minggu 2 minggu yang lalu? Ada amin. Apakah kita semua mengamenkan? Kita harus ya. Harus mulai. Mungkin kita pas lagi ngapa kita berhenti dari sesuatu hal. Oke deh. Saya berhenti dulu dari HP saya dan saya mulai berdoa buat bangsa kita. Saya lagi mungkin masak, saya mungkin harus matikan kompor sebentar. Atau saya lagi masak, saya berdiri dan saya mulai berdoa bagi Tuhan. Waktu di jalan mungkin saya mau berkonsentrasi berdoa bagi Tuhan. Mungkin saya berhenti di pinggir jalan sebentar dan saya mau berdoa bagi bangsa kita.
Di mana Tuhan mengingatkan. Waktu kita lihat dia di TV begitu. Dan kita mulai menggerutu. Dan kita mulai menyalahkan. Ini salahnya siapa? Ini kok begini-begini. Tapi itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita apa? Merendahkan diri dan mencari wajahnya. Dan berdoa bagi bangsa kita. Ini firman. Bukan apa kata saya. Karena apa? Ada jawaban waktu kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan pada saat kita memerlukan Tuhan. Ada kesempatan. Mari kita cari Tuhan. Karena ada waktunya kita tidak bisa. Karena 2 Tawarik 20 ayat 15 kelanjutannya berkata, dan berseru. Ini ada seorang hamba Tuhan yang dipakai waktu mereka berdoa. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Nah, jadi dengan kata lain saudara, Tuhan itu menjawab doa. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan mau menjawab kita. Jadi jangan saudara ambil mentah-mentahnya begini, oh ya udah Tuhan yang berperang, ya udah ya sudah gitu loh mas saudara. Jangan begitu. Tuhan mau kita itu berdoa supaya Tuhan menjawab doa kita. Itu yang benar. Bukan kita jadi, oh ya udah Tuhan kan yang berperang ya sudah kita leha-leha gitu loh. Enggak begitu. Tetapi saya dan saudara harus datang kepada Tuhan. Waktu kita berdoa kita melihat Allah berperang bagi kita. Waktu kita berdoa kita dapat melihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Waktu kita berdoa kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kita. Kita berdoa dan kita melihat bahwa Tuhan mengambil alih pemerintah. Tuhan mengambil alih situasi dan kondisi di tengah-tengah bangsa kita. Jangan bilang yang demo tuh jauh dari rumah saya. Jangan bilang yang pergi demo itu bukan anggota keluarga saya. Jangan bilang yang di demo itu bukan saya. Tapi itu bangsamu yang demo. Itu yang di demo juga bangsamu. Yang demo bangsamu, yang di demo pun bangsamu. Yang di demo kan pemerintahku. Pemerintah saudara. Yang mendemo adalah rakyatmu, rakyat kita. Masyarakat kita. Kita punya tanggung jawab. Dan kita mau berdiri bagi bangsa kita. Kita mau mengangkat pedang atas bangsa kita. Kita mau berperang dengan doa. Kita mau perang pakai firman Tuhan. Untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan dengan doa. Kita mau menghancurkan kubu-kubu dosa dengan doa. Kita mau berperang sehingga Tuhan melembutkan hati-hati. Ya dengan doa. Saudara, Tuhan itu bisa melakukan apapun. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan kan banyak terjadi kan. Yosafat mengalami kemenangan yang luar biasa bukan dari firman Tuhan ini. Mereka malah pergi perang, tapi yang di depan paduan suara. Paduan suara di depan. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena mereka sudah dengar bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan mereka melakukan persis. Jadi kalau kita tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin, ya udah oke mari kita berdoa. Dan kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi. Kita kan hanya melihat sesuatu yang ada di depan mata. Kita enggak melihat hal-hal yang
Tidak kasat mata, maksudnya yang lain. Tapi yang lain itu apa saudara? Saya mau menunjukkan sesuatu contoh di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan pun menuntut apakah seorang raja itu percaya sama dia atau tidak percaya sama dia, harus punya kerendahan hati. Saya mau menunjukkan bagi saudara. Ini di dalam Daniel 5 ayat 22, saya akan baca dari ayat 22. Daniel 5 mulai dari ayat 22. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya di bawah orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak. Tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang ditulis itu. Meneh tekel ulfarsid. Dan inilah makna perkataan itu. Meneh, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Yang mau saya tunjukkan di sini saudara. Dikatakan begini, Tuanku ini tidak merendahkan diri, padahal Tuhan sudah melihat dan mengetahui semuanya. Ini semuanya nih maksudnya apa sih saudara ya? Kalau kita baca di atas, itu adalah tentang bapaknya dari Belshazzar. Itu siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar ini adalah Raja Babel yang paling terkenal dan pada saat itu menguasai dunia. Dan Belshazzar adalah anaknya. Awalnya Nebukadnezar adalah tangan Tuhan, ini pedang Tuhan. Untuk menghakimi bangsa-bangsa termasuk bangsa Israel, Yehuda pada zaman itu. Tetapi Nebukadnezar meninggikan dirinya, maka Allah merendahkan dia sampai dia menjadi orang gila istilahnya. Dia sampai harus tinggal di padang. Kukunya jadi panjang, dia seperti hewan. Makan rumput. Tuhan merendahkan dirinya sampai begitu rupa. Dan Belshazzar tahu persis hal tersebut. Saudara bisa paham ya saudara ya? Jadi ini dalam kehidupan kita perlu belajar melihat kalau ada contoh-contoh kehidupan, kalau yang baik kita ikuti, yang tidak baik jangan diikutin. Kalau sudah tahu jalannya ini salah, janganlah diikutin. Belshazzar menjadi tinggi hati, padahal dia sudah melihat contoh dari bapaknya sendiri. Pertama dipakai Tuhan sebagai pedang bagi bangsa-bangsa, tetapi dia meninggikan dirinya dan Tuhan menurunkan sampai mengerikan sekali. Itu bukan 1-2 hari, kalau tidak salah itu mungkin ada 6 tahun. Kalau saya tidak salah ya saudara ya. Itu tinggal di padang saudara, jadi kayak hewan, jadi kayak makan rumput saudara di padang. Sampai sedemikian rupa saudara. Dihalau Tuhan.
Sampai demikian, seorang raja yang besar dan luar biasa terkenalnya. Jatuh karena tinggi hati. Kenapa dia merasa, oh saya hebat, saya bisa ke sana ke sini mengalahkan bangsa-bangsa. Padahal itu dia sementara menjadi hamba Tuhan sebagai pedang Tuhan. Untuk menghakimi bangsa-bangsa. Kan itu semua sudah dibuatkan oleh para nabi. Dia sebagai pedang Tuhan. Untuk menghakimi bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa berbalik sama Tuhan. Itu maksudnya begitu loh saudara. Tetapi jadi tinggi hati dan Belsasar lihat itu. Belsasar tahu hal itu. Tapi dia sendiri melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia meninggikan dirinya, maka dia mengambil peralatan-peralatan yang dipakai di Bait Allah di Yerusalem yang dulu dibawa ke sana, dipakai buat berpesta pora, saudara. Cawan-cawan yang dipakai di Bait Allah itu, yang dari emas itu dipakai untuk minum-minum mabok-mabok, saudara. Bayangkan. Kenapa? Dia merasa hebat. Dia sudah mengalahkan. Mereka bisa mengalahkan orang Israel. Bangsa Yehuda dikalahkan. Mereka menang. Bisa menguasai. Gak belajar. Ya kan? Nah ini saudara. Ini kita melihat contoh dari orang yang tidak mau merendahkan diri. Nah kalau kita sudah melihat contoh ini, mari saudara kita merendahkan diri. Amin saudara. Kita sudah belajar dari contoh sejarah yang ada di Indonesia. Yang dulu-dulu terjadi. Di Ambon dari kerusuhan. Di mana ada kerusuhan. Waktu dari zaman sebelum merdeka sampai saat ini. Tapi kalau ada orang yang mau menjadi bait Allah. Rumah Tuhan. Dan berdoa, bersyafaat. Kita dapat melihat hal yang luar biasa. Jadi kita lihat, belajar, lihat. Ini contoh. Ada contoh, betul ya saudara ya. Jadi kita jangan sepelekan. Secara itu kita juga dapat melihat. Dan apa yang harus kita ambil? Kita harus menjadi pahlawan doa bagi bangsa kita. Karena apa? Kalau salah, pecah. Salomo waktu jatuh dalam dosa, pecah. Betul ya? Lalu waktu Belsasar, Nebukadnezar sudah direndahkan dan Belsasar anaknya juga meninggikan dirinya, pecah. Negaranya hancur, akhirnya dikuasai oleh Media dan Persia. Gak sekuat lagi seperti Babel. Babel itu kan luar biasa sekali. Sekarang pecah jadi dua. Dikuasai, maksudnya dunia dikuasai oleh dua kekuatan. Yaitu Media dan Persia. Walaupun tidak sekuat Nebukadnezar. Babel. Itu karena apa? Ada tinggi hati. Ya kan? Karena apa? Tujuan Tuhan yang tadi itu sasaran tidak tepat. Babel dipakai harus sasarannya tepat. Tapi kalau pada akhirnya melenceng. Hancur. Jadi kita melihat, kalau kita melihat ada apa-apa kita harus tahu. Ini tandanya apa? Saya harus berdoa. Kita enggak ngerti. Maksud dari Tuhan itu apa? Jadi kita punya fungsi apa? Dipakai untuk berdoa. Kita dipakai untuk berdoa. Kuping kita pasang bukan untuk masalah-masalah yang terjadi. Dan kita mulai membicarakan dan mempersoalkan itu. Tetapi kuping kita pakai untuk dengar Tuhan bicara apa. Amin saudara.
Bukan dunia bicara apa, bukan partai ini bicara apa, bukan pemerintah bicara apa, bukan ini bicara apa, bukan itu. Tapi Tuhan bicara apa tentang situasi itu dan saya harus apa. Amin saudara. Kita sebagai gereja Tuhan, mari kita bangkit. Walaupun mungkin kita sedikit. Tapi firman Tuhan bilang 2-3 orang bersepakat. Kita sudah lebih dari itu. 2-3 orang tuh artinya suami istri pun bisa gitu loh saudara ya. Dan anak-anak di rumah mulai saudara. Mau beli beras gak ada uang, berdoa saudara. Waktu saudara berdoa buat beras bagi saudara, berdoa buat tetangga juga yang punya gak punya beras. Berdoa bagi bangsa lega yang punya tidak punya beras. Biar semua dapat beras. Itu maksudnya begitu loh saudara. Waktu mau beli tempe, gak punya uang, berarti ada orang lain yang gak punya tempe. Jadi kita berdoa bagi yang lain. Termasuk buat produksinya. Kita pusing-pusing. Semua mikir diri sendiri. Lah ya kacang kedelai kan perlu ada. Ya kita doain lah. Biar ada kacang kedelainya. Ya kan? Kadang-kadang kita hanya memikirkan diri sendiri. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya pikir diri sendiri. Kalau pikir diri sendiri tadi melenceng. Kita harus kepada tujuan Tuhan. Dan itu akan luar biasa. Saya akan membaca dari Yoel 2. Saya akan mulai dari ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin saudara ya. Ini apa yang Tuhan ucapkan melalui Nabi Yoel. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun ini ditulis pada masa itu, ini untuk kalau tidak salah untuk Yehuda. Supaya berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan berpuasa, menangis dan mengadu. Bukan menangis gak ada berasnya. Bukan menangis begitu saudara. Tetapi menangisi dosa. Supaya Tuhan menyatakan belas kasihan. Seperti yang sudah dibilang Pak Sam. Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Kita pun juga berdoa untuk bangsa kita. Akibat itu saudara, kalau akibat kita itu mendengarkan firman Tuhan, akibat kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau dengan kita segenap hati mencari Dia, kita berpuasa, menangis dan mengadu kepada Tuhan. Kita bukan mengkoyahkan baju kita, tapi mengkoyahkan hati kita. Kita akan mewakili bangsa. Kita berdirikan sebagai penengah. Kita berdirikan di tengah. Kita ini mewakili bangsa kita. Kita datang kepada Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan. Maka pada ayat yang ke-25 berkata dari Yoel 2. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Itu dikirim loh Tuhan, oleh Tuhan ya saudara ya. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Yang telah memperlakukanmu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.
ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sudah digenapi memang untuk pencurahan Roh Kudus, tetapi bagaimana di tengah-tengah bangsa kita? Kita harus melihat hal itu digenapi lebih lagi dan lebih lagi. Mungkin saya pernah cerita ya, saya pernah sekali waktu bermimpi. Mimpi itu seperti ada sungai, lalu kok ada daun-daun gitu ya, ada daun-daun banyak. Lalu ada saya, Pak Sam, ada Lesa. Ini sudah sudah tahun yang lalu waktu saya baru pindah masih di Golden Boulevard ya. Sapu menyapu sungai itu pakai sapu, aneh banget. Lalu waktu ujung sapu tuh kena gunung, kayak di pinggir tuh sungai kan biasanya ada tebing ya kan. Tebing itu tiba-tiba tuh air tuh keluar, luar biasa banget gitu ya, keluar. Tapi yang anehnya setelah itu air itu mengalir, itu kayak menguasai semua gitu loh. Dia bisa masuk dari bawah pintu dan masuk dalam rumah-rumah, tapi rumahnya masih utuh. Enggak kayak langsung dibawa rusak. Biasanya kalau air kan gitu kan, bawa lalu hancur semua. Enggak, masih seperti biasa gitu loh. Tapi air tuh mulai masuk. Yang dari itu, dan masuk ke semua, menguasai semua. Wow banget, saya tuh masih ingat itu. Dan firman Tuhan bilang kalau Roh Kudus kan seperti itu ya, mengalir memenuhi bumi. Pergerakan Roh Kudus sampai memenuhi bumi. Karena dia bisa masuk dari bawah itu ya. Dan memenuhi semua. Wow, luar biasa. Kalau gereja Tuhan mulai bangkit dan berfungsi sebagai rumah doa. Amin saudara. Dan kita mau melihat hal itu terjadi. Biar ini akan menggugah kehidupan kita. Karena apa? Doa orang benar itu besar kuasanya. Amin saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saya minta Mas Hadi. Kita akan menyanyikan pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Waktu kita merendahkan diri. Kita melihat contoh-contoh dari firman Tuhan. Kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Tapi kalau kita meninggalkan atau tidak terlibat, tidak memenuhi syarat itu, tidak memenuhi. Seperti anak panah yang dilepas itu harus tepat sasaran. Kita melihat bahwa kita juga menderita, bangsa kita menderita, kita pun akan menderita. Tetapi waktu kita mengusahakan kesejahteraan bangsa, sejahtera kotamu adalah sejahteramu. Sejahtera bangsamu adalah sejahteramu. Haleluya. Biar ini menjadi renungan kita lebih dalam lagi. Sehingga fungsi itu dapat dibangkitkan dan dibangkitkan dan dibangkitkan lagi. Harap waktu kita pulang ini fungsi ini mulai kita lakukan dan kita mulai menggenapinya di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan.
di mezbahku perserahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami mengaktifkan fungsi itu Tuhan dalam hidup kami. Rumah doa itu Tuhan. Ampuni kami kalau kami melalaikannya Tuhan. Tapi kami mau itu dipulihkan dalam hidup kami. Rumah itu dibangun lagi. Dibangkitkan, dibuka pintu-pintunya Tuhan. Kami mengaktifkan rumah doa itu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus.
Setiap kami Tuhan, kami mau mengaktifkan itu lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan, tujuan Tuhan itu tercapai dalam hidup kami. Kami tidak mau kehidupan kami sebagai anak panah yang salah sasaran. Tapi kami mau sebagai kehidupan kami sebagai anak panah yang tepat sasaran Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami mau Tuhan merendahkan diri kami. Kami mau Tuhan. Kami mau melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah bangsa kami. Kami mau melihat bangsa kami diselamatkan Tuhan. Ampuni kami sebagai bangsa. Ampuni dosa-dosa pendiri-pendiri bangsa kami, negara ini. Ampuni Tuhan. Dari pemerintah-pemerintah yang lalu. Ampuni dari pemerintah-pemerintah sekarang. Ampuni kalau ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertentangan dengan mau-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Belas kasihan atas negeri kami. Bangsa yang besar ini Tuhan. Kalau kami mengatakan bangsa kami bangsa yang besar, berarti kami perlu belas kasihan-Mu yang besar Tuhan. Biarlah belas kasihan itu mengalir di antara bangsa kami. Dari timur, barat, utara, dan selatan. Oh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Oh Tuhan, dari pedalaman-pedalaman sampai kota-kota besar sampai ibu kota Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami setiap kebijaksanaan yang telah dikeluarkan. Ampuni Tuhan. Kalau ada hal-hal yang melawan Engkau, ampuni Tuhan. Yang tidak berpihak kepadamu, ampuni Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa bagi situasi di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Biar Engkau mengambil alih Tuhan bangsa ini. Mengambil alih semua situasi yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus dengan otoritas anak Allah. Kami menghancurkan segala siasat jahat yang menghancurkan bangsa ini. Kami tolak dan kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dalam bentuk apapun Tuhan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Kami mohon pulihkan Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, pemerintahan yang ada. Kami berdoa pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Pulihkan tanah kami Tuhan. Pulihkan Tuhan. Atmosfer di atas kami. Pulihkan Tuhan laut kami. Darat, udara Tuhan. Laut diberkati dan dipulihkan Tuhan. Berkati Tuhan dari generasi yang paling kecil sampai yang sudah tua Tuhan. Berbalik Tuhan, insafkan Tuhan bangsa kami. Mungkin mereka tanpa sadar telah memberontak kepadamu dan sementara melawan Engkau. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau bangkitkan Paulus-Paulus baru dari antara bangsa kami Tuhan. Tuhan, apapun agamanya Tuhan. Tapi Engkau mengasihi setiap orang Tuhan.
Engkau berkata dalam firman-Mu, Engkau belum datang karena Engkau mau setiap orang bertobat dan meninggalkan jalannya yang salah. Engkau masih memberikan Tuhan kesempatan keselamatan itu bagi bangsa kami Tuhan. Kami menghancurkan setiap roh agamawi Tuhan. Ganti Tuhan dengan roh kerajaan Allah. Kuasa firman Allah berotoritas atas bangsa kami Tuhan. Orang-orang yang mau menghancurkan bangsa ini, jangan Engkau biarkan mereka. Tetapi Engkau bekerja. Kami mohon berdirilah Tuhan atas bangsa kami. Pertahankanlah bangsa kami Tuhan. Dan bangkitkanlah kami gereja-Mu Tuhan. Untuk berdiri bagi bangsa kami. Setiap gereja-Mu yang kami dikatakan orang Kristen. Setiap orang Kristen Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh kepada Engkau. Dan kami mau berbalik Tuhan kepadamu. Dan kami juga mau menjadi berkat bagi bangsa kami. Mengusahakan kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Berkati gereja kami, sidang jemaat Allah di Indonesia. Sehingga kami juga dapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi rumah doa. Semua organisasi yang ada, organisasi gereja-gereja yang ada di Indonesia, bangun Tuhan. Dan memfungsikan kembali rumah doa bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa yang ada di bumi ini Tuhan. Setiap kami yang ada Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau tahu kami, yang hadir ataupun kami yang mengikuti secara streaming Tuhan. Tuhan Allah bekerja sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang yang egois, tapi kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan dan kemurahan hati. Terima kasih Tuhan, syukur bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Firman Tuhan yang luar biasa sekali, dan biarlah saya dan saudara mengambil bagian dalam hal ini. Cuman seperti firman Tuhan bilang, kita semua tidak tahu yang ke depannya, tapi kita tahu kita harus mendoakan, itu saja ya. Kalau kita mendoakan pasti ada sesuatu yang terbaik terjadi. Dan kalau yang terbaik terjadi itu berpengaruh kepada kita. Kalau hal yang lain saya nggak tahu. Mari hari Selasa ambillah doa puasa, dan jam 7 kalau ada yang ke Melati Mas boleh doa bersama. Minggu depan itu minggu pertama sudah masuk bulan Maret, jadi kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Puji Tuhan saudara, mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memanggil kami dan memilih kami dalam keadaan situasi yang hari-hari ini, minggu ini, bulan ini, kami merasakan itu. Tetapi Engkau memanggil, bahkan memilih kami Tuhan. Amen. Untuk kami berdiri bagi bangsa kami. Amen. Dan biarlah kami memasang telinga rohani kami, supaya kami mendoakan, menyerukan hal ini kepada Engkau.
kehendak-Mu dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Dan kami tahu Tuhan, pada waktu kami sebagai orang pilihan Allah berdoa untuk bangsa kami yang sekarang ini Tuhan, maka kami akan melihat apapun kehendak-Mu terjadilah, dan Engkau melindungi kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kami sebagai orang-orang percaya akan menemukan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Karena kami pasti dilindungi oleh Tuhan, kami pasti disertai oleh Tuhan. Apalagi kalau kami mau berdiri sebagai orang percaya yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan mendoakan bangsa kami, maka Engkau akan mendengar Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan bersukacita untuk sore hari ini, karena Engkau sekali lagi memilih dan memanggil kami untuk kami berdiri, berdoa bagi bangsa kami. Mari saudara, angkatlah tanganmu kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai Maranatha. Kita orang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.